Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, saya Reni Dika, mahasiswa semester 2 Fakultas Hukum Universitas Muhammad Warman. Pada kali ini saya akan membahas materi mengenai organ dan fungsi kekuasaan negara. Langsung aja kita ke materi. Materi pertama yaitu fungsi-fungsi kekuasaan. Salah satu ciri negara hukum adalah adanya pembatasan kekuasaan dalam menjalankan kekuasaan negara. Pembatasan ini ditegakkan dengan undang-undang dan kemudian menjadi gagasan dasar konstitusionalisme modern. Gagasan pembatasan kekuasaan ini mutlak diperlukan karena sebelumnya seluruh fungsi-fungsi kekuasaan negara terkonsentrasi dan terpusat di tangan satu orang, yaitu raja dan ratu yang memimpin negara dari generasi ke generasi. Teori relasi kuasa menurut para ahli dijelaskan dengan beragam pengertian dan ide, mulai dari John Locke dan Montesquieu yang berfokus pada pembahasan kekuasaan negara hingga pemisahan kekuasaan menurut Sir Ivor Jennings. Menurut John Locke dalam bukunya yang berjudul Two Treatises on Civil Government, ia membagi kekuasaan menjadi 3 bagian, yaitu legislatif untuk membuat peraturan, eksekutif untuk melaksanakan peraturan, serta federatif untuk mengurusi urusan luar negeri dan urusan perang atau damai. John Locke juga mengemukakan bahwa wewenang negara dan agama harus dipisahkan agar tidak saling mencampuri. Berikutnya teori kekuasaan Montesquieu yang merupakan hasil perkembangan dari teori sebelumnya yang dikembangkan oleh John Locke. Ia juga membagi kekuasaan menjadi 3 atau lebih dikenal dengan istilah trias politika. Dalam buku yang berjudul The L'Esprit des Lois tahun 1748, Montesquieu menjelaskan bahwa kekuasaan terbagi atas 3 jenis, yakni eksekutif pelaksana undang-undang, legislatif pembuat undang-undang, dan yudikatif pihak yang mempertahankan undang-undang dan mengadili pelanggar undang-undang. Berbeda dengan John Locke, Montesquieu tidak memasukkan federatif, melainkan disatukan dengan eksekutif. Selanjutnya kita berangkat dari pendapat Sir Ivor Jennings dalam bukunya yang berjudul The Law and Constitution tahun 1952. Pemisahan kekuasaan dapat dibedakan dalam 2 arti. Pertama, pemisahan kekuasaan dalam arti material, separation of power, dan pemisahan kekuasaan dalam arti formal, division of power. Dalam arti material, pemisahan kekuasaan ini dilakukan secara tegas dan tidak ada hubungan koordinasi antara kelompok dengan kelompok yang lain. Sedangkan dalam arti formal, pemisahan kekuasaannya tidak dilakukan secara tegas dan bisa saja di dalamnya terdapat hubungan koordinasi atau saling kerjasama antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain. Pemisahan kekuasaan ini juga disepakati oleh pakar HTM lain, yakni Bapak Ismail Sunni. Indonesia pernah mengalami sistem pemisahan kekuasaan secara division of power, yakni pada masa awal kemerdekaan sebelum diamandemennya Undang-Undang Dasar. Pada masa itu, lembaga tertinggi ialah MPR, dan di bawah MPR terdapat DPR Presiden, DPK, DPA, dan MA yang berkedudukan sejajar. Namun setelah dilakukannya amandemen Undang-Undang Dasar, struktur pembagian kekuasaan sebelumnya tidak lagi berlaku. Pembagian kekuasaan negara kemudian berubah menjadi separation of power, sehingga seluruh lembaga negara menjadi sederajat dan saling mengendalikan satu sama lain berdasarkan prinsip checks and balance. Organ kekuasaan dibagi menjadi 2 kategori, yakni organ utama main states organ dan organ bantu auxiliary states organ. Organ utama adalah pelaksana utama dari ketiga kekuasaan negara, contohnya MPR, DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, MA, dan MH. Sedangkan organ bantu berfungsi mengoptimalkan pelaksanaan checks and balance antar lembaga negara, contohnya BPKP, KY, dan lain-lain. Sekian pembahasan materi saya hari ini. Terima kasih sudah menyimak dari awal hingga akhir. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.